Saka Ahmad Kanaya ya. Jadi di sini kalau misalnya sebelum kita memulai pemeriksaan fisik, biasanya kita melakukan edukasi ya. Demam ini berapa hari Ibu? Semalam Mar. 1 hari. Muntahnya berapa banyak? Dua kali. 2 kali ya. Untuk anak-anak atau orang dewasa, biasakan sebelum aktivitas atau sudah beraktivitas itu harus cuci kaki, cuci tangan ya. Kebalik sih, cuci tangan dulu baru cuci kaki ya. Karena dengan kita mencuci tangan, virus dan bakteri otomatis tidak menempel ya. Terus sehari harus minum, dewasa 2 liter, anak-anak bisa 1 liter ya. Tapi bertahap, nggak langsung rujuk-rujuk gitu ya. Terus biasakan untuk di hari Minggu atau hari-hari libur itu harus menjemur ya. Menjemur itu salah satunya adalah mengurangi infeksi ya, mengurangi infeksi di dalam tubuh kita seperti virus dan bakteri. Kenapa? Karena matahari mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh ya. Kita sedang ada wabah yaitu seperti infeksi saluran napas atas ISPA ya. Gejalanya mirip batuk, pilek gitu ya. Tapi ini anak disertai dengan muntah. Ibu tadi udah periksa kan akralnya dingin ya. Akral apa sih? Akral adalah ekstremitas bawah, dikarenakan satu adalah ketidakseimbangan hemostatis dari tubuhnya, kekurangan cairan, asupan vitamin ya. Terusnya kalau bisa sebelum ke dokter atau ke sekolah, ke tempat lain harus cuci tangan ya. Untuk Saktia ya. Namanya Saktia ya. Saktia. Ya udah. Nih Ibu periksa dulu ya. Nanti dari pemeriksaan fisik, palpasi, perkusi, auskultasi apa yang kita dapatkan baru kita terapi ya. Iya, gede perut saya. Karena batasnya harusnya di bawah 80, ini 85, 87. Berarti kelebihan gitu. Kelebihan ya, saya mengedukasi, saya pun juga sama seperti Ibu, jadi kurang lebih sama-sama untuk saya sehat, pasien saya juga sehat gitu ya. Ibu usia 54 tahun ya, terus disertai dengan batuk, pilek, mual, pusing ya. Tensinya saat ini masih normal ya, Ibu nggak punya tensi tinggi ya. Ibu sering begini batuk pilek? Iya. Oh ya udah. Untuk seringnya batuk pilek ini, tiap pagi konsumsi apa Ibu pagi? Nasi. Apalagi nggak, saya mau sebagai tenaga medis mau tahu dulu selain nasi apalagi? Kadang ya buah, kadang. Jadi setiap jam Ibu makan? Enggak. Nah, jadi apa? Kalau perutnya lagi anteng, Ibu langsung makan Indomie apa gimana? Enggak. Enggak suka Indomie. Terus misalnya kan kita makan tergantung aktivitas dan sehari berapa kali kan? 3 kali. 3 kali. Ibu aktivitasnya apa? Kerja. Jadi gini ya Bu ya, saya mau edukasi dulu sebelum pemeriksaan fisik. Pertama, Ibu kenapa sering batuk pilek mual grek-grekan ya? Satu, yang Ibu makan pagi itu sudah konsumsi gula. Nasi itu kan mengandung gula tinggi ya, jadi diganti sama telur. Nggak boleh. Putih. Iya. Berapa tahun? Maksimal 3. Karena putih telur mengandung protein. Sama kuningnya Enggak, kuningnya kok mengandung kolesterol. putih aja. Kalau mau 2:1. Kuningnya boleh 1, itunya 2 ya. Terus yang kedua, habis itu dijeda makannya ya, dari jam pagi sampai nanti. Kalau haus, kalau lapar minum air putih saja. Iya ya. Kan badan saya nggak gemuk. Iya, memang badan nggak gemuk, tapi kurang lebihnya kandungan gula itu yang tersimpan di dalam perut Ibu
itu masih ada. Coba kita ukur aja lingkar perutnya berapa. Masih melebihi 90. Dari sini kelihatan. Iya. Iya ya, badannya memang enggak ya. Nah, terus siangnya boleh makan berat, nasinya setengah aja, 1 centong nasi. Ya, banyakin sayuran dan buah. Malamnya apa? Malamnya kalau perlu tidak perlu makan atau enggak ibu ganti susu kedelai. Ya, usia ibu mengingat udah 54 tahun. Ingat, wanita itu baik ibu maupun saya juga pribadi tetap memperkuat tulang. Jadi kalau hormonnya udah turun, cepat keropos. Kalau keropos gimana? Osteoporosis. Iya, osteoporosis bisa jalan nggak? Enggak. Nah iya, ya jadi yang saya sarankan mulai dijalankan mulai hari ini. Berarti kaki telur. Ah, Siang nasi tapi sedikit, kalau sore. banyakin sayur sama buah. Iya. Ah. Berarti sore nggak boleh nasi. Enggak. Ya. Gorengan stop. Iya. Ya. Manis-manis stop. Ya. Kalau ibu mau menjalankan pola hidup seperti yang saya bilang, mudah-mudahan sih apa yang ibu rasakan berkurang semua. Ya. Jangan salah Bu, ini kan zaman batuk pilek harus banyak makan, enggak. Justru harus menjemur di sinar matahari ya. Olahraga minimal 30 menit, jalan Jalan kaki. Kalau kerja gitu jalan kaki bagus ya? enggak, itu kan kerja. Oh, beda. Beda. Otak kita di settingnya beda Bu. Kalau kerja sama itu beda. Ya, kalau olahraga olah tubuh. Jadi hormonnya terangsang tuh endorfin. Tapi kalau kerja bukan kerangsang yang di hormonnya. Kiranya kerja. Enggak. Itu aja sih Bu. Jadi pokoknya berat badan dikurangin, ada rumusnya sih Bu. Itu aja sih Bu ya. Terus kemana-mana harus pakai masker juga ya. Jadi bukan saja mengatur pola hidup, tapi harus menjaga etika pakai masker ya. Iya. Langsung kita pemeriksaan aja ya Bu ya. Antasidanya dikunyah aja ya, nggak pahit ya. Iya. Dikasih 5, 2 kali 1 dikunyah ya. Pada saat bersamaan dengan makan ya. Iya. Udah. Masih ya. Itu kalau mau konsultasi nih, kalau cek gula Cek gula maupun cek gula secara intravena maupun yang dari sini, tetap puasa harus dari sekitar 12 jam lah. iya kadang-kadang suka lemas. Dari jam 10 sampai dengan jam 8 pagi tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Harus minum aja kayak air putih gini. Ya, baru efektif. Ya udah. Nah, ibu usia berapa? Udah 43. 43 ya. Harus dicoba dulu ya. Kalau ngerasa lemas, ngerasa yang lain, itu adalah sugesti ya. Buktinya saya ngeliat ibu baik-baik aja. Ya kadang-kadang apa bawaan Itu perasaan kali ibu, ya, itu iya. perasaan. Iya. Tapi kita yang sebagai dokter, tenaga medis ngelihat Iya. dari kita melihat pasien itu nggak ada untuk lemes ibu. Kadang ini apa punya lambung, lambung. Kalau lambung, ibu jangan makan gorengan, air es, dan banyak-banyakin puasa. Ya, puasa kan macam-macam, ada yang Senin Kamis, ada yang selang-seling. Ya jangan takut Bu untuk puasa, nggak bakalan kenapa-napa. Iya, iya. Kurangin minyak, kurangin nasi. Kalau main nggak tahu waktu. Ya. Ini suhunya di atas 37 ya Bu ya. Iya. Yang gede. Nah, Yang gede A gitu. Duduk deh. Takutnya ada amandel juga kamunya. Nanti ke saya, lidahnya keluarin. Nah, dah. jangan suka main seharian. Jadi pemeriksaan yang saya dapat hari ini adalah satu dari pemeriksaan fisik ya. Iya. Wheezing tidak ada, ronki tidak ada di bagian di bagian ekstremitas atas.
Itu tidak terlalu spesifik, kecuali yang kita dapatkan adalah tonsilitis kronis ya. T2, T3. Jadi amandelnya di sini T2, di sini T3. Nanti dia bakal sesek. Ya, caranya apa? Ibunya amandel. Amandelnya berkembang ya. Semua manusia pasti ada yang berkembang dan tidak ya. Yang pertama adalah kurangi es. Kurangi micin. Kurangin roiko yang ibu masak ya. Apa jadinya Bu biar supaya ini garam aja sama gula. Gulanya juga secukupnya. Terus nanti bisa makan buah, banyakin melon ya, pepaya, pisang. Nah terus apa lagi, makannya lunak dulu, super bubur kalau nggak mau repot. Bumbunya dibuang, kasih garam, kasih bayam atau enggak telur dikocek-kocek pakai blue band. Ya, kalau misalnya kita terapi obat semahal apapun tapi pola hidupnya tidak dijalankan dengan baik, percuma. Nanti kadang-kadang pasien kan yang bagusan aja, bukan yang bagusan tapi pola hidupnya sama ya. Nih resepnya ya, terapinya, resepnya saya kasih ya. Ibu ada lagi nih tanya nggak sama saya? Coba dibiasakan ya. Nah ya, sama saya jalan. Sama nasi separuh, sama kalau Nasi separuh kalau siang aja, banyakin protein kalau mau sehat. beli vitamin yang komplit gitu. Kok iya, buat menunjang kesehatan wanita banyak kok mereknya ya. Kalau dokter apa? Saya pengen tahu dari dokter, saya mau beli kata dokter. Aku sih nggak bisa nyebutin banyak kalau aku. Dari sini kan dapat juga nih, tapi kurang dosisnya gitu kan. Karena kan yang untuk yang lebih lengkap lagi adanya di apotek besar ya. Bilang aja mengandung vitamin D, vitamin K, vitamin magnesium, iya komplit, vitamin E buat kesehatan kulit ibu, tulang ya, jantung ya. Ya. Kirain saya enak aja paham, masa udah tua. Enggak, itu karena pola hidupnya ibu tidak beraturan gitu loh. Jadi itu semua harus ada jedanya. Misalnya jam segini harus begini. Jangan nanti jam 8 temannya makan biskuit mau gitu tuh nggak bisa, nggak boleh. Berarti harus telur aja gitu ya. Pagi, Iya, pagi. Kan saya sarankan 3 tadi, ya kan tadi mau kerja. Nah makan beratnya di siang ya. Separuh tapi ya. Malamnya kalau misalnya ibu mau banyak makannya sayur, Bu. Padahal saya kalau sayur banyak loh dok. Sayur apa? Sayur bening, sayur asam, sayur sop gitu. Ya enggak masuk lah. Sayur-sayurnya itu yang bahannya yang bagus ya. Sayur sop tapi nggak pakai garam. Oh gitu. Nggak pakai roiko. Nggak bisa. Sayur asam tapi sedikit garamnya, nggak ada gulanya. Iya. Ya. Jadi salah saya dok. Ya itulah kan saya bilang yang memicu itu kan kadang-kadang ibu-ibu masak kurang mantap kasih gula, nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Berarti Ya. kebanyakan gula kali ya dok. Ya iya, itu dia karena banyak batuk pilek gitu ya. Kadang Drop aja dok saya. ya saya ngerti. Yang penting tuh imun kita sih Bu. Imunnya tuh seperti apa? Bukan saja pola makan, tapi pikiran juga harus di lapang dadain aja biar enjoy. Santai gitu. Ya pokoknya kalau muslim saya arahin paling pedomannya Al-Quran dong, ada lagi. Iya. Bu baca aja Al-Quran kalau nggak ngantuk. Ya. Dan itu dulu ya. Silakan diambil obat sama SKD-nya. Ini ibunya SKD nih. Nah. Oh iya. Kasih Ibu ya. Kasih dok. Ya. Assalamualaikum. Salam. Saya kedapatan untuk pasien di usia 44 tahun. Ini tensinya tinggi ya Bu ya. Sebelum pemeriksaan fisik kita edukasi dulu ya. Ibu kenapa bisa pusing dan demam? Dikarenakan kan tensinya sedang tinggi. Jadi 100 berapa Bu? 71 ya. Di bawahnya 101. Ibu bekerja atau diam di rumah? Bekerja. Ya, bekerja. Kebiasaan Ibu setiap harinya apa? Maksudnya di pabriknya kerja? Enggak, maksudnya makanan. Makanannya makan biasa. Apa? Pagi, coba ibu cerita. Dari pagi, siang, malam. Makan pagi, siang, malam. Tiga kali Apa? ya.
kesukaan ibu apa dan kebiasaan ibu apa? Apa ya? Itu, Paginya makan apa ibu? makan nasi biasa. Ya apa cerita? Apa sih? Kan macam-macam lupa sih. Ya apa biasanya apa? Nasi uduk kah? Enggak, Nasi nasi rames biasa. lah. Enggak, nasi. Ya apa? Kan aku pengen tahu. Iya, nasi biasa sama sayur. Apalagi gorengan? Ya gorengan kadang-kadang. Gorengan kadang-kadang. Kasih garam nggak sama micin? Kalau masak. Iya. Kasih. Siangnya makan nasi lagi. Nasinya seberapa banyak ibu? Nasinya ya gak banyak, gak dikit, sedang Ya berapa? 1 centong, 2 centong? centong setengah. Centong setengah tuh banyak ya. Terus siangnya makan apa? Kalau iya makan nasi lagi. Makan nasi lagi apa lagi? Gorengan? Gorengan enggak. Sorenya? Soalnya nasi lagi. Nasi lagi. Ya udah. Ini apa ibu kalau pusing itu dari kemarin itu emang gak hilang-hilang? Ya, karena tensinya tinggi. Ya udah ya. Ibu kenalin dulu nih, kenapa kok saya sebagai dokter kepo banget pengen tahu makan. Karena dengan apa yang kita makan itu dan pola hidup bisa menentukan tuh diagnosa penyakitnya. Ya. Kalau menurut saya, kalau ibu ini harus menurunkan gula, asupan, garam, terus minyak, ya, itu harus di stop. Ya. Terus apalagi yang membuat ibu demam? Ya jelas demam karena kurang minum. Dari warna kulit juga ibu udah ketahuan ini kurang minum ya. Silakan tiduran ibu. Kalau kurang minum, kurang asupan ya, berat badannya berlebih ya pasti banyak keluhan. Jadi pagi saya sarankan jam 5 sampai jam 6 sore itu tidak boleh konsumsi makan sampai jam 6 pagi lagi. Ya, jadi setelah jam 6 sore nggak boleh makan apa-apa, garam apa segala macam itu semua diturunkan kecuali air putih. Nanti jam 6 paginya boleh makan tapi telur saja, siangnya makan berat, sorenya banyakin buah. Terus begitu ya. Terus setiap hari Minggu atau weekend ibu biasakan jalan kaki 30 sampai 45 menit. Tarik nafas. Nah, yang ibu rasakan itu adalah beban tubuh ibu yang berlebihan. Sama berlebihan ibu langsung udah kena tensi. Harusnya yang tadi saya sarankan udah ibu jalankan sehingga ibu tidak terkena hipertensi dan diabetes ya. Iya. Emang punya riwayat itu sih, diabetes juga. Ya harusnya walaupun orang tua kita ada, tapi kan itu semua bisa dicegah ibu ya. Iya. Itu aja ya. Jadi kalau untuk diabetes dan hipertensi dan segala macam silakan puasa yang tadi saya bilang ya, berjenjang. Ulangin coba yang tadi saya bilang. Ya istilahnya dari jam 5 nggak boleh makan. Sampai jam 6 Pagi. Makan telur itu ya telur rebus. Kuningnya dibuang. Oh, berapa itu telur? 3 boleh. 4. Karena mengandung protein. Terus Makan berat? makannya ntar Jam pas jam 1. 12. Tapi jangan kayak orang balas dendam, kayak waduh kelaparan nih gitu, diemin aja karena tubuh itu sedang ngambil lemak-lemak ibu di dalam. Jadi makan secukupnya aja, 1 centong, banyakin sayur sama buah. Nanti sorenya makan ya, pangsit, indomie semua ditinggalin dulu. Ya, yang penting ya, karena ibu tensi tinggi banget. Ada batuk nggak sekarang? Nggak ada ya. Oke, kita kasih golongan ANSAI inhibitor karena paling bagus pengobatan itu pertama itu ya. Tapi kalau pasiennya ada rasa batuknya nanti cepat ditukar ya obat penurun tensinya. Nanti ditanya, Dokter Maya ada nggak? Sekarang saya mau nurunin tensi. Nanti saya kasih nomor handphone saya juga ya. Ibu bawa HP? Enggak bisa. Harus aktifkan MJKN Mobile. Ya, dari MJKN itu ibu bisa konsultasi sama dokternya. Ya, bisa. Ibu mau ke klinik ngantri nggak ya? Bisa kelihatan. Ya, ke rumah sakit ada tersedia nggak ya? Itulah gunanya MJKN. Ya.
harus ya di-download ya. Ya, udah ada. Ya harus Ya. harus digunain Iya. ya. Nanti tinggal ngambil obatnya bisa, sama SKD-nya juga bisa. Iya. Ya, yang penting ada percakapannya, Ibu. Iya. Yang nggak nyaman bukan dari pengaruh dari lambung, Ibu, Oh, tapi bukan. pengaruh Makanan. dari makanan atau gula ya. Ini udah saya kasih terapi resep ya, Bu ya. Coba dijalankan dulu aja sama Ibu ya. Iya. Nah, pokoknya memang pertama perjuangannya wah susah ya. Tapi ya udah demi kesehatan. Iya. Ya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa bisa via chat sama saya, tanya sama saya dan aktifkan NJKN Mobile. Iya. Oke ya, Bu ya. Ya. Kasih Dok. Rangkuman daripada hari ini edukasi saya adalah banyak sekali yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes ya, terutama hipertensi. Nah, biasanya itu bisa disebabkan satu karena memang pola hidup dan pola makan yang tidak beraturan, dan terus kurang minimnya olahraga atau gerakan ya. Semoga saya bukan tergolong dari hal-hal tersebut, amin ya, karena sehat itu mahal dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi saya harap saya sebagai dokter hanya menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menjalankan pola hidup yang lebih baik, bahkan dari tanaman sekitar kita yang kita temui, misalnya entah itu ada jahe, lengkoas, dan sereh dan lain-lain ya, karena suka aku edukasi buat apa. Jadinya tuh kalau memang yang nurut ya lumayan ya, dia bisa menjalankan, alhamdulillah. Nanti kalau ketemu udah lebih baik. Tapi kalau memang ada yang ngeyel ya sudah, karena mau hidup sehat atau tidak itu pilihan daripada semuanya ya. Semoga berguna di vlog Sri Damayanti Official kegiatan aku hari ini di klinik Sahabat Satu, guys. Adem, udah tahu kan pinter di bawah AC. Jangan ambil lagi loh. Siapa yang nampung? Mau juga ikut Dek bawa ke sana Lampung. Nanti pulang tuh kontrak habis.